Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Baiklah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil pencarian kami terkait lahan basah gambut. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Elpi Sunarsi, SKM MKes. Adapun untuk anggota kelompok dari 19 ada Riki Mardiansyah, Muhammad Ruza Bestari, Sipa Aulia, Andini Permatasari, Japal Sum Oriza Sativa, Stephen Erwin Simamora, Muhammad Akbar Septiansyah. Baiklah, langsung saja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengolahan ekosistem gambut, kebijakan yang dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perlindungan dan pengelolaan pada ekosistem. Yang pertama, tanah untuk produksi biomasa, kemudian terumbu karang, mangrove, padang lamun, gambut, kars, lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dimaksud meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, inventarisasi ekosistem gambut yang dilakukan dengan memperhatikan peta indikatif sebaran ekosistem gambut nasional. Kemudian yang kedua, penetapan fungsi ekosistem gambut. Fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem meliputi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional, rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut provinsi, dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kabupaten atau kota. Kemudian yang B ada pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Kemudian C, pengendalian kerusakan ekosistem gambut terdiri atas pencegahan kerusakan ekosistem gambut, penanggulangan kerusakan ekosistem gambut, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut. Kemudian D, pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dilakukan melalui upaya A, pencadangan ekosistem gambut dan penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% dari luas kesatuan hidrologis gambut pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Yang kedua, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang 50% dari luas yang telah diberikan izin usaha dan atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Kemudian yang ketiga, ekosistem gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri. Kemudian yang B, pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang E, pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut atas A, ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ekosistem gambut, dan B, persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. Kemudian F, sanksi administratif. Adapun sanksi administratif terdiri atas
teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Berikut merupakan capaian pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut sangat penting. Selain untuk penyerapan, air pada lahan gambut berfungsi sebagai sumber air tawar. Air faktor penting dalam proses pembentukan kubah gambut dan drainase, walaupun tidak selalu menjadi penyebab terjadinya subsidensi permukaan tanah. Di samping itu, gambut menjadi sangat rapuh setelah mengering dan mudah terbakar, sehingga pengelolaan air di lahan gambut sangat penting. Pemanfaatan lahan gambut menimbulkan dampak positif dan negatif, yaitu memberikan keuntungan ekonomi, tetapi menimbulkan penyusutan keanekaragaman hayati, kerusakan tata air, dan peningkatan emisi CO2. Pengelolaan lahan gambut harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar sumber daya alam dan lingkungannya berkesinambungan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman sekalian. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.